Yang pertama adalah islahun nafsi, memperbaiki diri sendiri. Jadi ini tahapan yang paling dasar setiap kita sebelum kita mengubah orang lain, ya pasti kita harus mengubah diri sendiri. Gak mungkin kita bisa mengubah orang lain sementara kita tidak mengubah. Makanya peran utama kita itu sebagai pribadi adalah bagaimana menjadikan diri kita itu teladan bagi orang yang akan kita ubah. Apakah itu istri kita, apakah itu anak kita, atau sebaliknya, ataukah suami kita atau anak-anak kita. Jadi semua punya peran untuk menjadi pengubah, punya peran untuk menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Islahun nafsi, memperbaiki diri sendiri yang pertama. Dan apa yang kita sedang lakukan nanti, insya Allah ini juga dalam rangka islahun nafsi, memperbaiki diri. Dan memperbaiki diri itu yang pertama adalah salimul akidah. Akidahnya itu yang harus salim. Akidahnya salim itu lurus, tidak cacat, kokoh, benar, nah itu. Jadi tidak boleh itu namanya syirik, kemudian mempercayai sesuatu dengan selain Allah, itu sudah akidahnya sudah tidak benar. Kemudian ada 10 tuh yang mungkin bisa kita jadikan satu panduan untuk membuat kita islahun nafsi, memperbaiki diri. Akidahnya harus benar, sahihul ibadah, ibadahnya harus sahih. Kemudian matinul khuluq, akhlaknya harus kokoh. Kemudian qawiyul jism, jasadnya harus kuat. Kemudian ada mustaqaful fikr, ada wawasannya semakin kuat, semakin luas. Kemudian ada nanti al-qadir al-kasbi, mandiri secara finansial, nafiyun li ghairihi, sampai akhirnya nanti nafiyun li ghairihi, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebenarnya kita itu kalau kita hitung-hitung usia kita 60 tahun yang Allah titipkan kepada kita, mungkin sampai 60 tahun atau 63 tahun sebagaimana usia Rasulullah, tidak mungkin usia yang sepanjang itu, yang kita anggap panjang itu hanya untuk mengurusi diri sendiri. Nggak mungkin banget gitu. Kita dikasihkan potensi yang sangat panjang, cuma usianya itu dia habiskan untuk diri sendiri, mentok-mentok hanya untuk keluarganya. Makanya ada yang kedua tuh, yaitu selain islahun nafsi adalah takwinul baitul muslim, yaitu membentuk keluarga yang muslim. Jadi keluarga juga menjadi bagian penting bagi kita untuk kita perbaiki. Apalagi kalau kita sebagai kepala rumah tangga, karena visi utama dari rumah tangga, visi utama atau tugas utama seorang suami adalah sebagaimana firman Allah, wa anfusakum wa ahlikum nar, memastikan dirinya dan keluarganya terbebas dari api neraka. Itu visi utama tuh. Lalu misi-misinya ya melaksanakan sholat, kemudian memakai hijab, ya, kemudian mengajarkan mengaji, ya, berlaku jujur, itu kan misi-misinya. Cuma tugas utamanya memastikan bahwa harus sampai kepada surga dan selamat dari neraka. Kemudian nanti ada urutan yang berikutnya, kita juga diminta untuk irsyadatul mujtama, juga ikut peduli terhadap kondisi masyarakat. Makanya kenapa kita nggak mentok manfaat usia 63 tahun itu sampai keluarga, tapi juga diminta untuk juga memberikan arahan kepada masyarakat kita. Nah, kalau kita punya cara berpikir seperti itu, maka hidup kita bukan hanya untuk kita dan bukan hanya untuk istri dan anak-anak kita, tapi hidup kita adalah untuk masyarakat kita, karena mereka punya hak terhadap kita. Maka kita nggak bisa sendirian di rumah saja lalu nggak keluar-keluar dan tidak menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Itulah fungsinya kemudian Rasulullah memerintahkan kepada laki-laki untuk sholat di masjid, karena memang di sanalah mereka harus berinteraksi. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, islahul hukumah, memperbaiki bangsa, negara dan seterusnya. Makanya pada akhirnya dalam konteks ini kita juga nggak bisa apolitis. Apolitis itu menutup mata terkait dengan apa yang terjadi di bangsa kita. Kita tetap harus peduli dengan kondisi yang ada, dengan harapan kepedulian itu bisa mengarahkan kita kepada perbaikan generasi di masa yang akan datang. Karena salah dari dalam pemerintah, maka dia akan salah di dalam menghasilkan generasi di masa yang akan datang. Sebagaimana generasi yang kemarin atau saat ini kita dapatkan itu adalah hasil dari produk pendidikan atau yang telah diberikan oleh bangsa kita di masa yang lalu atau produk masa lalu. Makanya hal yang semacam ini menjadi satu perhatian yang tidak boleh ditutup oleh mata kita, bahwa kita berpikir agak panjang, bukan hanya untuk memikirkan diri sendiri. 63 tahun atau lebih mungkin Allah titipkan waktu kepada kita agar kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas. 69 ya. 69 berarti usianya lebih panjang, alhamdulillah.
Ya, dan kita belum tentu lebih panjang dari Bambang kan. Usia orang-orang sekarang yang hidup kan belum tentu lebih panjang usia ya, karena orang-orang zaman dahulu kan makannya teratur, kemudian aktivitasnya juga bagus ya. Kalau sekarang makanannya udah nggak bagus ya, kemudian aktivitasnya berbeda dengan, jadi banyak kita temukan anak-anak lebih cepat meninggalnya dibandingkan orang tuanya, meskipun kita berharap bisa lebih panjang karena kita masih banyak yang mau kita kerjakan. Baik, itu saya sampaikan di awal agar kita punya runutan di dalam berpikir, bukan hanya memperbaiki diri, tapi kita ingin coba memberikan manfaat karya yang besar buat bangsa kita dan generasi yang akan datang, bahwa ada yang mau kita torehkan. Karena setiap amal yang kita torehkan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita nanti di yaumul qiyamah. Dan hari ini atau pertemuan ini dalam rangka islahun nafsi, memperbaiki diri sendiri. Bagaimana caranya? Kita mempelajari Al-Quran. Makanya kita ambil inspirasi dari Al-Quran ini. Dan yang perdana kita akan bahas tentang surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ini beberapa kali saya sampaikan dan membutuhkan waktu 2 kali pertemuan. Tapi insya Allah kita akan coba skip beberapa yang tidak penting atau tidak diperlukan, untuk bisa sampai kita selesaikan seluruh pembahasan 1 sampai 11 di pertemuan malam hari ini. Jam 8, mudah-mudahan jam 8:30 kita selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ayat ini pertama, ayat ketika Allah mengatakan qad itu sungguh, sebagaimana ketika Allah mengatakan inna, sungguh ya, sama ini qad juga sungguh ya. Sungguh beruntung. Aflah itu adalah orang yang beruntung. Makanya aflah itu adalah kondisi beruntung, dan orang yang beruntung disebut sebagai muflih. Kalau jamak disebut muflihun. Makanya di dalam Al-Quran ada al-muflihun. Dan pada aflahal mu'minun, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Ini saya agak lompat ke belakang biar nanti ada bocorannya, biar kita nggak bahas gitu, tapi ada bocorannya bahwa di akhir, di ayat yang ke 10 dan 11 ya, Allah mengatakan beruntung. Kenapa? Karena dia akan diwariskan. Apa yang diwariskan? Yaitu surga Firdaus. Jadi itu bocorannya tuh. Tapi nanti ayat kedua sampai ke ayat yang ke-9 itu adalah tahapan-tahapannya untuk sampai pada tahapan surga Firdaus. Ketika kita bicara tentang surga Firdaus, ini bukan surga sembarangan. Ini surga pilihan. Kenapa? Karena surga ini ditempati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun atau apapun yang melekat pada diri Rasulullah, maka dia secara otomatis akan dimuliakan. Dan surga Firdaus adalah surga yang dimuliakan. Kenapa? Karena disitulah Rasulullah akan tinggal abadi selama-lamanya. Kalau Aden main nama Firdaus. Surga Aden beda lagi. Makanya surga itu bertingkat-tingkat. Allah sebutkan surga itu bertingkat-tingkat. Nah, ketika kita bahas tentang Firdaus ini, kita pengen menjadi salah satu penghuni surga Firdaus. Jadi cita-cita itu bukan cita-cita kita bukan sekadar ingin masuk surga, tapi cita-cita kita itu cita-cita tertinggi kita, yaitu masuk ke dalam surga Firdaus. Dan orang-orang sukses itu biasanya di dunia yang saya pahami, dia akan melampaui visinya dibandingkan visi rata-rata orang. Tapi dia akan membuat satu rencana strategi untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dilampaui oleh orang lain kecuali dia bisa melampauinya. Dan ketika Allah mengatakan yang akan mewarisi surga Firdaus ini adalah al-mu'minun, maka sebenarnya kita itu pengen dibuat oleh Allah menjadi orang yang di atas rata-rata, bukan sekadar standar masuk surga. Tapi kita pengen dibuat oleh Allah masuk ke dalam surga Firdaus, surga tertinggi. Dan surga itu adalah surga ditempati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebagaimana contoh gini ya, kenapa kemudian surga Firdaus itu menjadi spesial sebelum kita bahas lebih lanjut. Sebagaimana ketika kita itu memilih atau membeli rumah tempat tinggal,
mencari rumah, yang kita cari itu tempat tinggalnya, rumahnya atau lingkungannya? Ya? Lingkungannya. Meskipun tempat tinggal itu menjadi satu hal yang diinginkan, tapi pada akhirnya cepat tinggal sebagus apapun, tapi kalau tempat lingkungan yang gak nyaman, dia gak akan nyaman. Iya gak? Contohnya ada orang mabok. Begitu misalkan, atau mungkin kalau kita nggak suka orang yang nongkrong-nongkrong, ya itu menjadi tidak nyaman mungkin. Iya. Ya banyak yang mungkin menjadi pertimbangan orang untuk memilih tempat tinggal. Nah, ketika Firdaus itu ditempati oleh ditempati oleh Rasulullah, maka Allah akan memilihkan orang-orang tertentu. Kenapa? Agar Rasulullah nyaman bersama dia. Agar Rasulullah nyaman bersama mereka. Kenapa? Karena mereka itulah yang nanti akan ngobrol banyak, cerita di masa lalu ketika di dunia. Semakin ujiannya besar, semakin seru ceritanya. Semakin besar tantangannya, kesabarannya semakin tinggi. Bertubi-tubi dia diuji dengan segala sesuatu, tapi semakin seru nanti cerita di surga. Makanya orang-orang sabar itu akan mendapatkan posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Kenapa? Dia mempertahankan kesabarannya sampai tahapan yang paling tinggi, dan dia akan diberikan balasan di surga Firdaus. Dan Rasulullah nanti akan bersama dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang ketika mereka bersamanya, mereka akan banyak cerita tentang kehidupan. Saya dulu begini, Rasulullah, saya begini dulu. Beda kalau misalkan di dunia itu nggak ada ujian ya, nggak ada kisahnya gitu. Kayak kita kalau ngobrol sama teman-teman di sekolah misalkan dulu, ya kan, kalau ngeliat film seru, kita pasti cerita juga seru. Kalau kita punya ujian tertentu, kita juga akan cerita juga secara seru. Tapi kalau nggak punya ujian tertentu, maka ya biasa-biasa aja, gitu, adem aja gitu, dingin. Makanya beruntunglah orang-orang yang diuji sebenarnya. Beruntunglah orang-orang yang diuji. Kenapa? Karena dia berpotensi akan mendapatkan apa sakit, apapun, sakit kah, masalah finansial kah, uang kah, masalah orang per orang lah, perilaku orang lah yang tidak menyukai kita dan seterusnya. Semua ujian yang membuat dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Nah, makanya beruntunglah orang-orang yang diuji, dan khawatirlah orang-orang yang tidak diuji. Kenapa? Karena orang yang tidak diuji bisa jadi Allah tahu bahwa levelnya adalah level bukan orang-orang yang pantas untuk naik kelas. Ada orang yang diuji, ada. Ada yang dia nggak merasa kayak nggak diuji. Ya, hidupnya dari kayak misalkan orang yang sekarang kan banyak yang crazy rich ya, kemudian ya meskipun ujian itu terus ada, bukan hanya finansial, tapi secara umum mereka nyaman dengan apa yang sudah mereka dapatkan di dunia ini. Makanya siapapun mendapatkan ujian, maka bersyukurlah dan jangan menyerah. Selesaikan ujian itu, maka Anda akan naik kelas. Dan ketika Anda mendapatkan ujian, ujiannya nggak seberapa dibandingkan ujian para sahabat Rasulullah, sampai diusir, sampai dibunuh. Ya, kalau nggak seberapa, nggak sejauh itu, maka itu ujiannya levelnya level berat, nggak terlalu berat. Makanya ujian keimanan lah yang membuat Nabi Ibrahim dibakar. Ujian iman lah, dakwah lah yang membuat Nabi Nuh alaihissalam dimasukkan ke dalam paus. Naik perahu. Ya. Yunus baru masuk ke dalam perut, ya. Diusir ya, dan seterusnya. Jadi para nabi dan para sahabat atau orang-orang soleh terdahulu itu ujiannya sangat berat. Dan kita ujiannya masalah-masalah uang aja nggak seberapa gitu. Masalah-masalah yang cuma perselisihan antar orang aja yang sebenarnya bisa kita selesaikan cukup dengan sabar, udah selesai gitu. Ujiannya nggak lebih daripada itu, nggak ada pembunuhan, nggak ada teror, nggak ada pengusiran dan seterusnya. Tapi kita dengan begitu merasa bahwa itulah ujian terberat kita. Ini kan jadi nggak masuk akal seharusnya. Kalau itu menjadi ujian terberat, maka nggak layak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Step ini adalah lompat kepada surga Firdaus. Jadi inilah surga yang pengen kita kejar, dengan usaha yang kita miliki, potensi yang kita miliki, di sisa usia yang kita miliki, dengan segala keterbatasan juga kita miliki. Kita ingin coba menjadi bagian dari penghuni Firdaus, bukan sekedar penghuni surga, tapi penghuni Firdaus. Jadi beruntunglah, kata Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minun, yaitu orang-orang yang beriman.
Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang ketika sholat khashi'un. Ketika Allah menyebut al-mu'minun, pertanyaannya apakah kita sudah menjadi al-mu'minun? Bukan. Nah, itu juga dulu tuh. Sebelum kita masuk ayat kedua, ketika Allah mengatakan beruntunglah orang-orang yang beriman. Nah, ini kita termasuk di dalamnya. Nah, sekarang kita coba sedikit mundur tentang penjelasan Rasulullah SAW tentang al-iman. Siapakah orang yang beriman itu? Rasulullah mengatakan yaitu antuk minabillah, yaitu beriman kepada siapa? Allah. Wa tu'mina billahi wa malaika wa rasul wa kitabihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian yang ke-6, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi yang pertama adalah beriman kepada Allah. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, maka ini menjadi kunci awal untuk beriman kepada yang berikutnya, yaitu malaikat. Nggak mungkin kita beriman kepada malaikat kalau kita beriman kepada Allah. Sebagaimana yang ketiga juga demikian, nggak mungkin kita beriman kepada kitab Allah sementara nggak beriman kepada malaikat. Karena kitab yang diturunkan oleh Rasulullah itu adalah melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril melalui Allah Subhanahu wa taala. Jadi berunut tuh gitu. Dan mengapa kita beriman kepada kitab? Karena kita meyakini Allah, meyakini malaikat. Dan yang ketiga, yang keempat adalah kita juga beriman kepada Rasulullah. Tidak mungkin kita beriman kepada Rasulullah kalau kita tidak beriman kepada kitab Allah. Karena kitab Allah, Al-Quranul Karim, inilah yang menjadi penjelas tentang apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad. Dan yang berikutnya, beriman kepada Yaumul Akhir. Nih, hari akhir adalah sesuatu yang pasti terjadi. Al-wa'dul haq, janji Allah yang pasti terjadi. Meskipun mungkin kita tidak akan mengalaminya, tapi itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Dan yang terakhir, beriman juga kepada qada dan qadar, atau yang disebut dengan syarr, qada yang buruk maupun yang baik. Dan kata Rasulullah Muhammad SAW, takdir manusia itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti udah lama banget. Sebelum penciptaan langit dan bumi, udah pasti jauh dari penciptaan kita. Artinya ketika kita sudah dilahirkan, kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi pada diri kita. Di samping ada ijtihadiyah yang ini menjadi pembahasan khusus terkait dengan al-iman, al-qadar, al-qada dan qadar insyaallah. Nah, jadi 6 prinsip itu yang menjadi dasar dikatakan orang itu dikatakan sebagai orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat 6 hal itu.